Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini pertemuan kita sudah masuk di KD 32, yakni sistem produksi budidaya unggas pedaging berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Namun sebelum kita lanjut di materi ini, kita sudah mempelajari KD 31, yakni tentang perencanaan usaha budidaya unggas pedaging meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya dan administrasi pemasaran. Nah, di materi KD 31 itu adik-adik semua sudah saya berikan tugas observasi dan wawancara langsung kepada peternak unggas, di mana Anda di sana sudah mendapatkan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan perencanaan usaha, peluang usaha, dan sumber daya administrasi usaha, dan sampai pada pemasaran. Dari hasil observasi dan wawancara tentang peluang usaha dan sumber daya usaha budidaya unggas pedaging atau unggas broiler, anak-anakku sudah dapat menyimpulkan bahwa dalam sumber daya usaha, pengelolaan usaha itu meliputi 6M. Pertama, man, berarti manusia. Kemudian yang kedua, uang atau money. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan. Kemudian yang keempat, mesin atau mesinnya. Yang kelima adalah metode, cara kerja, proses. Yang keenam adalah market, di mana dalam akhir proses kegiatan kewirausahaan ini ujung-ujungnya menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Dari 6 pengelolaan sumber daya usaha, Anda sudah lebih paham dan lebih memahami. Inilah dalam hal berwirausaha atau berbisnis meliputi 6M sumber daya usaha. Nah, sekarang kita akan masuk di materi KD 32, yakni sistem produksi budidaya unggas pedaging berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, dalam memulai usaha budidaya unggas ini tentu saja dalam proses memproduksi berarti memelihara. Dalam hal memelihara unggas ini tentu ada kaitannya dengan sarana produksi yang mendukung dalam usaha budidaya tersebut. Nah, untuk lebih memahami dengan jelas seperti apa, bagaimana, dan macam apa sumber daya usaha budidaya unggas yang menunjang pertumbuhan unggas hingga pada masa panen nanti. Nah, anak-anakku, di sini saya akan tampilkan video saya langsung di sumber budidaya unggas, di mana anak-anakku melihat secara langsung sumber daya usaha, dan juga anak-anakku akan melihat secara langsung sarana produksi budidaya unggas, mulai dari alat dan bahan, ya. Jadi alat dan bahan, kemudian penjelasan lebih luas tentang sarana produksi. Nah, untuk lebih jelasnya ya anak-anakku, Anda perhatikan dengan jelas video saya, kemudian Anda mampu menjelaskan, mendeskripsikan secara kelompok video saya ini, didiskusikan secara kelompok, kemudian hasil diskusinya kalian buat laporan dan itu merupakan bahan penilaian dari saya. Tonton videonya ya, perhatikan dengan cermat.
pembahasan kita lanjut dengan sarana produksi budidaya unggas. Sarana produksi ini meliputi alat dan bahan. Nah, sekarang alat yakni kandang. Kandang ini kita lihat sangat besar ya ukurannya, sangat memadai, 90 kali 8 meter. Sangat luas dan sangat panjang. Itu kandang. Jadi kandangnya cukup memuaskan untuk unggas ya, bisa bercengkrama dengan baik di sini. Kemudian selain dari itu, kandang, persyaratan kandang. Kita lihat persyaratan kandang ini juga. Di sini ada tempat pakan. Jadi syarat-syarat kandang untuk unggas pedaging itu harus memiliki perlengkapan kandang atau alat-alat kandang berupa tempat pakan, tempat minum, kemudian ada pemanas ya. Selain itu juga syarat lain itu dia harus memiliki suhu yang normal. Jadi suhu normalnya itu berkisar antara 32 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian kelembaban. Jadi kelembaban dia tidak terlalu kering dan tidak juga terlalu basah. Dan saya di sini melihat kelembaban kandang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ini udah mencapai kelembaban sedangnya antara 60 sampai dengan 70%. Jadi ini cukup untuk pertumbuhan unggas. Lalu di sini memiliki ventilasi udara. Tetapi sebagian ada ditutup dengan tarpal seperti ini karena untuk menghindar terpaan angin dan hujan. Jadi ini penjagaan yang digunakan oleh tenaga kerja agar ayam ini dia tidak terganggu fisiknya dan juga mentalnya, karena ayam itu kalau terganggu fisiknya dan juga terganggu mentalnya, apalagi mendengar bunyi-bunyian, jadi ini juga termasuk peredam suara ya, agar tidak tembus ke dalam kandang. Dan kita lihat sekarang yaitu sarana produksi lain yang menunjang. Ini ada pakannya 1 sampai dengan 10 hari atau bisa dihitung usia 1 minggu sampai 2 minggu boleh Pak ya? Boleh. Nah, ini pakan jenis SP3, SP10. S10 ya, S10 ya. Ya. S10. Jadi namanya S10 untuk pakan DOC berumur 1 minggu atau sampai 10 hari. Ini sekampa dia yang digunakan untuk lantai liter ini, yang namanya lantai liter. Lantai liter itu sangat bermanfaat untuk menjaga kelembaban kandang dan juga dia mampu menyerap air dan kotoran. Kemudian di sini ada anak-anakku, perhatikan ini tempat pakannya. Tempat pakan ini terlalu besar ya, karena ini mengikuti pertumbuhan dari unggas tersebut. Ini untuk unggas yang sudah berumur 2 minggu sampai dengan masa panen, atau istilahnya berumur grower, fase grower dengan fase finisher. Jadi ini sudah menggunakan tempat pakan yang besar. Jadi di sini banyak sekali ya. Ini tempat minum. Ini juga tempat minum. Jadi ukuran dari tempat minum dan tempat pakan ini mengikuti pertumbuhan dari unggas. Jadi ini masuk pada pertumbuhan 2 minggu atau 14 hari sampai pada usia umur 33 hari. Oke. Nah, sekarang ini ada lampu juga ya, jadi harus memerlukan lampu, alat penerangnya. Karena kalau tidak ada alat penerang, tentu saja bisa unggas juga bisa stres ya kalau kegelapan. Jadi dia harus ada alat penerang dalam kandang. Terus ini generator untuk apa Pak? Nah itu buat ini Bu, selesai masa panen kita mengadakan ini pencucian lantai Bu. Oh gitu. Iya, selama 3 hari kita cuci. Itu untuk persiapan DOC masuk kembali. Jadi di sini anak-anakku, ini penjelasan dari Pak Juanda, juga ada generator di sini digunakan untuk menyerap air ya, untuk pencucian kandang selesai air ya. Jadi ini sama dengan alat untuk sedot air.
ya, dengan menggunakan tenaga diesel ini, Betul. generator. Untuk apa itu air? Berarti untuk membersihkan kandang Pak ya, Betul, Bu. setelah Iya, panen. sama-sama. Oke, jadi untuk sarana produksi ya, Anda sudah perhatikan dengan baik tadi, seperti kandang dan peralatannya, kemudian bahan seperti benih, bibit dari unggas, kemudian pakan, Obat-obatan. lalu obat-obatan, vitaminnya, dan vaksin juga. Oke, jadi itulah sarana produksi dari budidaya unggas. Dan untuk selanjutnya adik-adik melakukan kegiatan mencari, mendeskripsikan apa yang menjadi penjelasan saya tadi, dan Anda diskusikan bersama kelompok, lalu hasil diskusinya Anda kumpul, masukkan ke saya sebagai bahan penilaian nanti. Oke, selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih.